itu menteri, lalu juga presiden, wakil presiden akan di sana. Nah, tapi yang jelas kita lihat ini di Monas, prosesi untuk kirap bendera Sang Merah Putih sudah dimulai. Nih ya. Kita sama-sama. Kita simak dulu, saudara. TNI Fitriana Nur Heru Wibawa mengambil bendera negara Sang Merah Putih. Kemudian bendera negara Sang Merah Putih diserahkan kepada Perwira Pas Pampres Letnan 1 CBA Kowat Ayu A Umalekoa. Berikutnya, Kasko Gartab 1 Jakarta Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nur Heru Wibawa mengambil teks proklamasi. Kemudian teks proklamasi diserahkan kepada Perwira Pas Pampres Letnan 2 CKU Kowat Kiara Maharani. 2 kali haluan kanan maju. Jalan. Ya, Paul, kedua perwira Pas Pampres sudah memegang bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi. Dan selanjutnya, para perwira Pas Pampres ini akan menyerahkan teks proklamasi dan juga Sang Merah Putih kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2025. Balik kanan. Gerak. Langkah tegap maju. Jalan. Baik, kemudian Purna Paskibraka Duta Pancasila 2025 yang bertugas membawa bendera negara Sang Merah Putih adalah Sultana Najwa, siswi SMA Negeri 82 Jakarta, dan yang bertugas membawa teks proklamasi adalah Alia Sakira, siswi SMA Negeri 14 Makassar. Baik, Paul, meskipun sudah tidak bertugas lagi sebagai Paskibraka, namun Purna Paskibraka Duta Pancasila ini tetap melaksanakan tugas pentingnya ya untuk mengantarkan bendera negara Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi. Dan Paul, kita bersama-sama akan menyaksikan kirap bendera negara Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi. Yaitu dimulai prosesi kirap Sang Merah Putih, tadi diserahkan bendera duplikat Sang Merah Putih juga teks proklamasi ke Purna Paskibraka Duta Pancasila. Disebut Duta Pancasila karena mereka yang sudah berhasil jadi petugas pengibar bendera pusaka, pasukan pengibar bendera pusaka pada tahun lalu 2025, dan tahun ini diberikan kehormatan kembali untuk membawa bendera pusaka, duplikat bendera pusaka juga teks proklamasi untuk dibawa ke Istana Merdeka. Dan ini menuruni tangga Monas, akan dibawa ke kereta kencana. Nah, kereta kencananya ini berarti memang dari tahun ke tahun adalah sama ya mungkin ya, atau ada perbedaan, Friska? Iya, sebenarnya di awal itu kereta kencana Ki Jagaraksa. Ki Jagaraksa itu salah satu kereta kencana milik pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, dan ini dibuat pada tahun 2009 untuk kereta Ki Jagaraksa ini. Dan kereta dikenal luas secara nasional juga salah satunya momen ini pada saat kirap bendera Sang Merah Putih. Dan filosofi kereta kencana ini kenapa digunakan ya? Karena ini mewakili betapa agungnya bendera Sang Merah Putih yang dibawa, sehingga dibawa dengan penuh rasa hormat dari Monas menuju ke Istana Merdeka. Oke. Memang jika kita lihat prosesi ini, saudara, menjadi prosesi yang sangat selain simbolis tapi juga memberikan makna seperti itu. Karena tidak hanya langsung dikibarkan, tapi kita juga bisa melihat tadi seperti Friska bilang bahwa kita bisa melihat simpannya di mana, dan diantarkan. Betul, gitu. Termasuk juga yang menarik kalau 2025 tadi yang di awal tuh kereta Ki Jagaraksa. Nah, berikutnya Garuda Prabayaksa. Garuda Prabayaksa itu kereta kencana
yang digunakan untuk mengarak duplikat bendera merah putih sejak 2025. Nah, ini dibuat khusus di Sleman, di daerah istimewa Yogyakarta. Materialnya itu ada kayu jati pilihan, ada struktur besi baja. Kenapa dipilih? Filosofinya menyimbolkan keteguhan, kekuatan, dan kemajuan bangsa. Sekaligus ini kan menggambarkan ya bagaimana betapa kayanya budaya kita. Ternyata kita punya ada beberapa kereta kencana, filosofinya berbeda tapi maknanya tidak berkurang, tidak berubah. Bahwa ya ini sebagai bentuk kita menjaga nilai luhur dari bendera Sang Merah Putih yang dibawa menuju ke Istana Merdeka. Nah, saat ini Purna Paskibraka kita lihat sudah mulai menaiki kereta kencana didampingi oleh pasukan berkuda dan pasukan lain di belakangnya seperti yang tadi saya sampaikan, berbagai unsur dari kerajaan-kerajaan Nusantara untuk menuju ke Istana Merdeka. Jadi ini pemandangan yang kita bisa lihat 1 tahun sekali. Tapi mungkin tidak kita ketahui apa ya maknanya. Nah, ini di momen inilah kita terus belajar untuk sejarahnya, kenapa ini dibawa, dan bagaimana proses arak-arakannya juga ditunggu oleh masyarakat. Pemandangan yang langka, pemandangan yang sekaligus kita lagi-lagi menggali apa saja makna dari segi kebangsaan maupun juga dari nilai budaya dari prosesi ini. Oke, tadi yang menarik saya juga baru tahu ternyata kereta kencana yang dipakai ini bisa ada beda gitu ya, mungkin tidak setiap tahun ganti mungkin ya, tapi kemudian ada yang berbeda. Misalnya yang awal dari Purwakarta tadi yang di tahun sebelumnya, kemudian 2016 sampai 2025 diganti dengan Garuda Prabayaksa. Oke, kita dengarkan dulu. Kita dengarkan kembali, saudara. Perjalanan menuju ke sini, yakni ke Istana Merdeka Jakarta. Baik, dan kita juga sudah melihat dari pagi ya bahwa ada banyak sekali masyarakat yang sudah menunggu, bahkan ada yang datang dari subuh untuk menunggu momen ini juga. Betul sekali. Bayangkan ya Paul, ini persiapannya sudah dari dini hari tadi. Namun kita bisa lihat wajah-wajah penuh semangat untuk bisa mengantarkan kirap ini sampai ke halaman Istana Merdeka. Luar biasa. Sudah mulai berjalan, Paul? Baik, ini barisan pertama yang kita sebut tadi, 45 pasukan motor kawal polisi militer sudah mulai terlebih dahulu. Dan berarti sudah resmi kirap sudah berjalan menuju ke Istana Merdeka. Benar sekali, Paul. Di belakangnya juga menyusul Drum Corps Pelopor Cendrawasih Akademi Kepolisian, lalu disusul 114 Resimen Kavaleri Berkuda Ronggolawe dan juga 78 pasukan Kerajaan Nusantara yang masih saya cari di mana ini para bapak-bapak ganteng berbusana kebesaran kerajaan. Benar, ini mewakili semua ke seluruh daerah di seluruh Indonesia ya. Betul dari sekali. Sabang sampai Merauke. Tapi dengan Resimen Kavaleri Berkuda Ronggolawe ini akan dibagi, Hanum. Ada juga sebagian yang ada 17 pasukannya. Itu bisa ditebakkan, menggambarkan atau melambangkan apa, yaitu tanggal 17 Agustus. Benar sekali. Dan juga nanti akan ada yang rombongan yang lebih besar lagi. 81, Hanum. 81 adalah Kira-kira apa ya? Oh, ulang tahun. semua benar, orang tahu ini adalah kemerdekaan. ulang tahun kemerdekaan kita, Paul. Nah, Anda bisa saksikan sekali lagi di layar kaca Anda. Ini saya mau ngasih surprise dulu ya. Mungkin dari kamera nggak terlalu kelihatan ya. Oh, kelihatan deh, Paul. Benar, ini Cantiknya, dia, lihat. cantiknya terlalu bersinar ini Oke. rombongan motor yang di depan ini, Boleh Paul. di-spill nih, Hanum. Jadi Bapak Ibu tamu undangan dan juga pemirsa sekalian, 15 orang dari pasukan motor kawal polisi militer yang sedang Anda saksikan saat ini adalah para Sri Kandi alias perempuan. Saya bangga sekali, Keren Paul. sekali. Dan mereka adalah yang barisan paling depan lagi. Betul. Dan ini dia, kita lihat tadi pasukan yang menggunakan baju kerajaan. Yang saya cariin tadi ya. Benar. Dan ini pasukan yang rombongan ada dibagi tadi yang 81 ya. Dari anggota Resimen Kavaleri Berkuda Ronggolawe. Betul Drum band sekali. juga yang sangat besar. Betul. Isi dengan 170 anggota kalau nggak salah. Banyak sekali ini anggota drum bandnya. Paul, tapi nanti ini kan jarak dari Monas menuju ke Istana Merdeka ini kan tidak terlalu jauh. Sesaat lagi mungkin sembari nanti Anda menyaksikan sajian yang akan kami tampilkan, nanti bunyinya akan mulai terdengar, Paul, Benar. biasanya.
langsung sudah pertanda, oh sudah dekat rombongan kirapnya. Dan ini ada, sekali lagi ya. Kita mau melihat kirap yang diawali dengan barisan pertama dan kemudian ini pasukan yang berikutnya juga. Betul sekali. Nah, jadi ya Paul, kalau tadi Paul sempat bilang bahwa ini antusiasme masyarakat sudah sangat tinggi sekali di sekitaran area Monas dan juga di depan halaman Istana Merdeka. Kita akan sembari melihat, mungkin tadi Bapak Ibu tamu undangan sebelum masuk juga melihat ya, masyarakat yang berada di depan area halaman Istana Merdeka ini juga sama ini semangat dan pengen tahu ada apa aja hari ini di sini, karena acara hari ini sungguh Paul, karena kita sudah geladi dari kemarin, saya yakin semua orang akan sangat bahagia menyaksikan semua sajiannya. Baik Hanum, kita akan nantikan perjalanan kirap pengantar bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi hingga tiba di Istana Merdeka. Ya baik Paul, hadirin sekalian, marilah kita sambut penari dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, saudara, baru saja tadi kita lihat sudah mulai berjalan ya, Friska, kirap dari kawasan Monas ini menuju ke Istana Merdeka. Berarti kalau untuk rutenya ini selalu sama dari tahun ke tahun ya, lewat Jalan Merdeka Barat, langsung ke Istana Merdeka. Nah, tapi yang menarik adalah keseniannya nih, yang kita tunggu-tunggu. Apa saja yang setiap tahun muncul. Nah, kalau ini dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kita saksikan bersama saudara. Cini-cini manisan langkaran, bulay na mangasa. Jangan kani pakuruang, bukut kani kadong. Dan saudara, kita juga akan pantau bagaimana suasana di dalam Istana Merdeka. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi, dan juga juru kamera Febri James di sana. Selamat pagi Cindy, bagaimana suasana di sana sembari kita menantikan kirap bendera Sang Merah Putih tiba di sana? Selamat pagi Bre dan pemirsa Kompas TV, yang kalau kami gambarkan ya suasana di area Istana Merdeka Jakarta sudah pasti semakin ramai karena antrian kan sudah dari subuh.
Karena kalau rangkaian mulai dari seni hiburan untuk tamu undangan maupun juga masyarakat itu sudah dimulai dari sekitar pukul 7:30 tadi. Nah, kalau tadi dari pagi sambil menunggu rangkaian acara dimulai, masyarakat dan juga tamu yang di dalam bisa foto-foto dulu di area halaman Istana Merdeka Jakarta. Sekarang sudah clear area, termasuk juga yang di area luar Istana Merdeka Jakarta yang ada di Jalan Merdeka Utara, Jalan Medan Merdeka, karena itu akan menjadi rute kirap bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi. Nanti kalau saat ini kayaknya sudah mulai melihat ada pergerakan sedikit-sedikit ya, karena juga masyarakat yang melihat dari area Monas, mereka bisa melihat juga ke area dekat Istana Merdeka Jakarta meskipun dipasang pagar, tapi mereka bisa melihat secara lebih dekat. Nah, nanti ketika tiba di area halaman Istana Merdeka Jakarta, Purna Paskibraka akan turun dari kereta kencana, lalu ada prosesi penyerahan, lalu pasukan kirap keluar dari halaman Istana Merdeka. Nah, nanti menjelang waktu peringatan detik-detik proklamasi sekitar pada pukul 10 nanti akan diselingi dulu oleh penampilan seni budaya. Tidak hanya kalau tadi kan ada penampilan dari Gita Bahana Nusantara, tapi juga ada dari kalau sekarang kita lihat nih di halaman Istana Merdeka Jakarta ada berbagai gabungan dari tarian tradisional, nyanyian tradisional untuk menghibur masyarakat. Nah, tapi juga tentu diingatkan juga adalah tanpa upacara ataupun rangkaian HUT ke-81 RI ini diselenggarakan tanpa sedikit pun mengurangi rasa empati maupun sedikit mengurangi rasa kasih kita kepada saudara-saudara di Nusa Tenggara Timur. Pada hari Sabtu malam kemarin juga panitia sudah menggelar doa dan zikir bersama, tidak hanya untuk mendoakan kelancaran dari rangkaian HUT ke-81 RI pada hari ini, tapi juga mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, saya juga mau gambarkan lagi, suasananya memang lebih berbeda kalau tahun ini dan juga tahun kemarin. Misalnya, kalau area di Medan Merdeka ini biasanya kan dibuka tutupnya situasional ketika kirap melintas saja. Tapi kalau sekarang tampaknya memang ditutup full, karena untuk menampung masyarakat yang tidak bisa atau tidak dapat war tiket kemarin untuk nonton langsung di halaman Istana Merdeka Jakarta, disediakan ada beberapa layar besar, jadi bisa menonton dan juga ada tenda, jadi disediakan untuk masyarakat. Nah, kalau yang di dalam war tiket kemarin sebenarnya disediakan kapasitas pertama itu 8.100 untuk 8.100 orang. Tapi karena antusiasme masyarakat tinggi sekali, bahkan yang ikut war tiket dikabarkan sampai 336.000 orang, sehingga ditambahkan lagi sekitar 3.400 area kursi. Itu nanti akan dibagi untuk sesi pagi, itu untuk hari ini upacara peringatan detik proklamasi, dan sore nanti juga ada upacara penurunan bendera Sang Merah Putih. Nah, ada penambahan blok memang di sini untuk masyarakat yang tertampung, dan memang diprioritaskan dulu untuk yang sebelum-sebelumnya belum pernah mendapatkan giliran ataupun juga kesempatan untuk menonton langsung rangkaian hari ulang tahun Republik Indonesia di kawasan Istana Merdeka Jakarta. Lalu juga sebenarnya yang berbeda kalau di spill sedikit sama panitia adalah ada formasi paskibraka yang akan berbeda. Nah, kemudian juga tentu penampilan-penampilan yang juga berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan nanti dalam rangkaian upacara peringatan detik-detik proklamasi yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai inspektur upacara, Istana mengimbau, pemerintah mengimbau nanti sekitar pukul 10.17 sampai 10.20 waktu Indonesia Barat, masyarakat bisa menghentikan aktivitasnya sejenak selama 3 menit untuk berdiri tegap, mengikuti prosesi secara spesifik atau secara khusus pada rangkaian pengibaran bendera Sang Merah Putih dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tapi tentu untuk imbauan ini juga hanya berlaku untuk yang aktivitasnya tidak akan membahayakan orang lain. Jika yang di jalan ya tidak apa-apa, tapi kalau yang bisa ikut khidmat mengikuti pengibaran bendera Sang Merah Putih diimbau untuk mengikuti itu selama 3 menit saja. Ini juga rangkaiannya sebenarnya sudah dilakukan dari kemarin ya. Gladi kotor, gladi bersih sudah dilakukan. Gladi kotor dilakukan secara parsial, jadi beberapa peserta yang akan menampilkan pada hari ini mereka sudah latihan beberapa kali, termasuk gladi bersih juga pada hari Sabtu. Seluruh peserta yang akan menampilkan
tampilan terbaik mereka juga sudah melakukan gladi bersih secara sempurna. Kalau kata Mensesnek pada hari Sabtu kemarin saja sudah 99%. Dan hari ini tidak hanya dari kita Bahana Nusantara, tapi informasi juga dari Sekolah Rakyat juga nantinya juga akan tampil. Dan kita nanti saksikan pada pukul 9.40 trompet pertama akan dikumandangkan. Terima kasih Cindy Permadi dan juga juru kamera Febri James langsung dari dalam Istana Merdeka. Selamat bertugas.